Indonesia dalam sejarah. Fakta di balik Jalan Cadas Pangeran. Apa yang ada dalam benak Anda ketika menyebut Jalan Cadas Pangeran? Yah, Cadas Pangeran yang secara administratif berada dalam Kabupaten Sumedang, berada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pamulihan dan Kecamatan Sumedang Selatan. Jalan Cadas Pangeran merupakan salah satu ikon kebanggaan warga Sumedang, karena keindahannya serta suasana yang masih asri, serta pemandangan alam yang kian memanjakan mata Anda, sehingga siapapun yang melintasi kawasan tersebut akan terpesona dengan suasana alamnya. Cadas Pangeran dibangun sekitar tahun 1808. Jalan nasional penghubung Bandung dan Cirebon ini tetap kokoh berdiri hingga saat ini, dan menjadi akses vital penggerak perekonomian masyarakat Jawa Barat. Jalan legendaris ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jalan Cadas Pangeran ini merupakan proyek ambisius pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu Daendels berambisi untuk membangun akses jalan penghubung di Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan, dari barat sampai ke timur. Panjang jalan yang dibangun Daendels dari Anyer Panarukan ini, sekitar 1000 km. Namun, dalam pembangunannya, ketika itu menemui hambatan, karena akses jalan yang akan dibukanya ini terhalang oleh gunung, yang materialnya merupakan batuan cadas yang sangat keras, yaitu di Sumedang ini. Meski demikian, rintangan ini tidak menyurutkan niat dalam membangun akses jalan penghubung, yang nantinya dapat memudahkan untuk mengangkut rempah-rempahan ke daerah Batavia, atau yang kini bernama Jakarta. Untuk mempercepat pembangunannya, pasukan kolonial Belanda membangun jembatan gantung di wilayah Batuan Cadas ini, dengan melibatkan ribuan pekerja, yang mayoritas merupakan warga Sumedang. Selain warga Sumedang, kolonial Belanda juga mempekerjakan warga di sekitar Sumedang, mulai dari Garut, Tasikmalaya, Subang dan Indramayu. Karena dipekerjakan secara rodi, atau paksa di bawah pengawasan prajurit kompeni waktu itu, ribuan pekerja ini kemudian tewas karena kelaparan dan penyakit malaria yang saat itu sedang mewabah. Bukti adanya korban ribuan pekerja ini, bisa dibuktikan dengan keberadaan kuburan massal, yang terletak di atas jembatan Cadas Pangeran. Bupati Sumedang kala itu, yakni Pangeran Kornel atau Pangeran Kusumadinata ke-11, marah besar karena sistem kerja paksa. Saat ia mendengar rakyatnya menjadi korban kerja paksa, Pangeran Kornel kemudian mendatangi lokasi pembangunan Jalan Cadas Pangeran. Di sana beliau bertemu Gubernur Daendels. Saat pertemuan inilah terjadi peristiwa unik yang hari ini disebut aksi heroik Pangeran Kornel, hingga momennya diabadikan menjadi monumen, yang sekarang disimpan di pintu masuk Jalan Cadas Pangeran, dari arah Bandung, menuju Sumedang. Momen heroik itu terjadi ketika Gubernur Daendels mendatangi Pangeran Kornel dan mengajak Pangeran Kornel untuk berjabat tangan. Pangeran Kornel malah menerima jabatan tangan itu dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya hendak mencabut keris di pinggang bagian kanan. Ini yang membuat bangga karena Pangeran Kornel tidak gentar meskipun yang dihadapinya saat itu merupakan jenderal Belanda yang dikenal bengis. Jalan ini dibangun menggunakan tenaga masyarakat Sumedang dan masyarakat di sekitarnya secara kerja rodi. Hingga akhirnya ada sejarah yang sudah melegenda, di mana untuk melindungi rakyatnya, Pangeran Kornel melakukan perlawanan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang suka ngopi atau sopir-sopir yang mengatakan hal seperti itu. Ternyata di sini, Mbah, katanya di Cadas Pangeran ada seorang cewek cantik. Itu udah beberapa supir bilangnya di sini ada penuh katanya.
tentang misteri Jalan Cadas Pangeran, yang konon katanya terkenal dengan misteri goibnya, penampakan kerap terjadi di sepanjang Jalan Cadar Pangeran. Percaya atau tidak, tapi ini fakta yang berkembang di masyarakat. Bagaimana menurut Anda?